Kalau bagi kita ini jangan dinilai keburukannya. Itu adalah hikmahnya apa? Jadi kalau nanti melihat peserta seperti itu ya kayak Bu Tamrin, pulang lagi. Emangnya para instruktur di kita juga semuanya pas? Kan enggak juga. Kalau dia, ayo, nanti kalau dibalikin lagi, iya juga ya gitu. Jadi nanti sikap kita seperti apa? Ya kebijakan saja. Contoh, saya ucapkan Bapak Ibu, ya ini ngomong umur akhirnya saya bilang itu, karena umur itu pasti akan tercermin di fisiknya kan gitu. Bagi yang sudah 70 lebih gitu ya, ketika gerakan Bapak Ibu tidak bisa sama dengan yang di 50-60, Bapak Ibu tidak usah dipaksa, sesuaikan kemampuan tadi. Nah, apa yang Bapak Ibu harus paksa? Ikuti iramanya gitu. Jadi iramanya, contoh kalau misalnya kalau kita syahsul kan gitu ya, duduk. Nah kalau yang itu udah segini aja. Nah yang 60 masih bisa segini, 50 apalagi bawah kan. Nah di sini ada irama. Iramanya ketika itu gerakan tebas, deng itu dapat. Jadi yang paling di situ, paling penting. Nah kalau di dasar, yang penting dibimbing, sesuaikan kemampuan. Kalau dia agak bungkuknya berlebihan, ayo Pak naikin. Dia nggak bisa juga, ini sakit, yaudah. Nanti dicoba ya Pak ya. Memang kesabarannya luar biasa menjadi instruktur itu Bu. Ya. Sesuai kemampuan Pak. Kata-kata itu Bapak harus ini juga ya, hati-hati dengan nanti harus begini. Mohon maaf Pak, banyak kejadian Pak itu kurang rendah Pak ini, akhirnya apa Pak? Kenapa? Apalagi ada pelajaran, ada sesuatu, instruktur mempunyai pola sendiri, latihan dasar belum, langsung mengulungki, usia sudah ini, pada tepar Bu. Iya. Artinya apa? Ya tadi Pak Suroso yang saya maksud, kalaupun dia sudah Bapak ingatkan, tadi udah bahas tuh, baru diingatkan Pak, ini. Iya, Pak, coba ini ditambahin Pak. Kalau saya misalnya nih, Bapak di sini, bisa nggak Pak tambahin? Umpamanya ya, bukan jendela kan masih miring, bisa nggak Pak tambah dikit? Segini, bisa nggak? Aduh sakit Pak, wajah turunin. Besok itu tambah ya Pak ya. Jadi kita juga harus melihat sikonnya masing-masing. Ya harus sikonnya masing-masing. Jadi itu adalah zaman saya waktu masih baru juga begitu Pak. Udah main langsung aja. Pak ini kurang rendah ini tuh. Ternyata dampaknya wah. Nah sebagai seorang instruktur ketika melihat ketidakpasnya peserta, tanyain dulu yang paling penting. Yang paling tanya dulu. Pak kenapa Bapak sakit ya? Apa ada ini? Ternyata bener Bu. Banyak yang ternyata nggak mampu tuh karena sakit. Itu kita nggak tahu. Apalagi yang baru-baru datang Bu. Pak ini begini. Nah bagi yang instruktur baru, wah begini nih katanya. Wah nggak taunya dia bekas operasi sini. Ada pennya. Iya ada pennya. Makanya maaf, Bapak ada keluhan adanya di sini gitu. Nah itu yang paling bagus begitu. Jadi tanyain dulu ya. Pertama Bu Dinda ini ya, Bu Nani. Oke yang lain? Ayo yang baru. Ya yang baru. Panduan nggak ada. Iya. Ibu nyari ke sampai Surabaya dicetak ulang revisi juga nggak bakal kamu. Ini saya dapatkan dari mana? 3 kali pertemuan dengan Lause ada semua kata-kata saklar dalam saklar. Jadi saklar itu apa sih? Colokan, bolongan. Tubuh kita punya saklar 7. Lubangnya 7. Nah, itu nanti kalau dikaji dengan spiritual, waduh mantap banget. Langit 7, hari 7, gitu kan? 7 hari. Waduh, asik banget itu kupasan itu. Nah, asik banget itu. Makanya ilmu Allah tuh, aduh, kita mah link mah kecil banget. Jadi Bu Linda yang disebut saklar tadi pada dasarnya jinjit itu untuk menjaga 7 saklar manusia agar seimbang. Bagaimana caranya? Nah di jinjit itu biar Ibu bang dulu. Nah tadi kalau di 4 Ibu masih ingat gak? Di 4
Bagaimana caranya ngumpet? Apa yang ini, terus apain kalau ke atas coba? Masih ingat nggak? 1, 4, Nah, kedua, iya, 3 yang sempurnakan dengan gerakannya seperti yang ketiga. ya. Waktu ngumpet, apa lagi yang ibu lakukan setelah tarik tadi? Ada 2 tuh tadi tuh, depan sama belakang. Ingat nggak? Depan sama belakang. Apa? Depan sama anu dengan dulu, anu dengan Bukan pusat, turun lagi. Iya, itu 2 mulai. Naik lagi. Ayo. Ini kita tadi apa? Nah, itulah gunanya kita pertemuan ini. Ibu simak baik-baik. Suatu saat ibu bertanya tentang itu, orang bertanya, ibu tahu tadi jawabannya. Nah, gitu ya. Nah, jadi ingat. Nah, yang kedua tadi, pertama jadi ada 3 nih ibu nih. Tadi caranya ngumpet berarti 3. Kedua, konekkan ke depan dan ke belakang. Depan itu adalah lubang kita yang ada ke belakang tulangnya konek. Kalau naiknya hati dan jantung. Nah, jantungnya ketika ibu ngumpet rasakan detakannya dia menjadi samain. Nah, bayangkan dia memompa darah yang lebih kuat gitu sehingga aliran darah menurun. Nah, jinjit itu hubungannya dengan saraf. Kalau tadi darah, saraf itu untuk apa? Saraf itu listriknya ibu, semua kita. Nanti ada lagi tuh batangnya ini, ada akarnya disebut. Nah, ini jadi yang disebut saraf aja nanti dibagi-bagi lagi bu. Nah, makanya ini nanti ilmunya masya Allah nanti kalau kita kaji tentang sarafnya bagaimana peran saraf ini ke tubuh kita. Nah, kita sekarang masuk ke lintingungnya. Di lintingung itu, jinjit itu adalah untuk menyeimbangkan 7 saklar. Nah, bagaimana caranya? Nah, kalau jinjit, kita pengertiannya dulu. Kalau jinjit atas, kepala, tuh, kalau kita lagi jinjit, bagian kepala itu namanya lumpur api, panas. Api itu panas. Nah, kalau bawah, yang jinjit tapi kita pas turun, itu adalah sumber air. Air dan api inilah yang mengontrol 7 saklar kita. Air, kalau bawahnya api, katakanlah ada tungku, apa artinya bu? Dipanasin. Nah, makanya kalau ibu lagi jinjit, lihat udah mulai panas badan kita. Ya, jadi ilmunya nanti kalau menjelaskan kepada peserta, oh gitu ya. Iya, di sana ada, di sininya api, di sininya air. Loh kok kebalik manasinya? Ya, pokoknya intinya air dan api disatukan menjadi uap, itulah energi yang disebut awan panas, disebut Qi. Karena ini akan mengalir. Kemudian api dan air tadi itu yang mengontrol 7 saklar. Caranya hanya 2. Pertama, ketika kita jinjit-jinjit di 40, itu pertama bersihkan. Bagaimana? Contoh. Hitungan 40 bu. Ya, bukan 40. Ini misalnya kotor bu. Nah, ini energinya tadi nih yang udah ibu lagi jinjit. Nah, kotorannya biar pada keluar berjatuhan. Katakanlah nih ya. Tadi di anus kan? Nah, sphincternya. Sphincter itu bidang kontak di pinggirnya itu. Sphincter kanal itu yang, nah ini sebagai untuk supply energinya. Nah, nanti kerjanya beda lagi. Setelah kotorannya jatuh semua di anus, yang kedua pancarkan. Berarti dari 40 hitungan, ibu boleh 20 membersihkan, 20 memancarkan energi memperkuat. Jadi cuma itu. Imajinasinya, pikirannya. Jadi Niatkan aja gitu. niatkan saja. Begitu ibu yang pertama 40 kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, katakan 10, 2, 3. Nah 20 itu ibu bersihkan. Bagaimana cara bersihkan? Begitu terpancar pada rontok sekitar anus. Sehingga ini orang-orang ambeien segala macam, mungkin bakteri-bakterinya, virus-virusnya, insya Allah dia rontok. Nah yang 20 hitungan berikutnya, pancarkan energi itu memperkuat sel-selnya. Pancarkan gitu sambil kita jinjit-jinjit, kita niatkan memancar. Ya kayak tadi yang saya visualisasikan tadi ya. Jadi nanti kesimpulannya di lintingkung, ibu nggak sempat ngomong beras, cabai nggak sempat. Orang kita terapi, iya kan gitu kan pak. Sama sebelahnya terus, ya ngomong minyak kurang ngomong. Terapi dulu, baru ntar ngomongin belakang. Ya,
Ya tadi udah ya, jadi 40-40 mau paham ya. Intinya aja lah sampai ke kepala tadi. Nah, udah itu yang sampai ke telinga tadi. Jadi cuma 2 Bu. 20 bersihkan, 20-nya pancarkan. Nah, memancarnya ini bayangkan dia sel-selnya tuh yang tadinya letoy menjadi kuat. Gitu. Yang tadinya gini pun rusak, dia berguguran, dia mulai tumbuh. Tergantung di organ mana yang kira-kira pasien atau peserta itu merasakan. Jadi 7 saklar itu adalah saklar dalam saklar, kata si Lawson. Jadi kita menterapi waktu jinjit-jinjit itu fokus, sehingga yang 300-nya nggak dihitung, ngitungnya 40 atau udah habis. Ayo, Wina, udah lama nih.